wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 2B Ilmu Komunikasi Visip Untirta akan membawakan materi tentang aspirasi politik Islam, nasionalisme dan bahaya laten komunisme bagian kedua. Nah, di sini saya Kurnia Bayu Pamungkas bersama rekan saya Lulu Nurzalzilah akan membawakan 4 materi pokok bahasan. Yang pertama adalah nasionalisme dalam Islam, yang kedua adalah bahaya laten komunisme, yang ketiga adalah teori konflik, dan yang keempat adalah kritik Islam terhadap nasionalisme dan komunisme. Baik, materi pertama dan yang kedua akan saya bawakan. Nah, yang pertama adalah nasionalisme dalam Islam. Apa sih sebenarnya nasionalisme dalam Islam? Menurut penjabaran Umar Said Cokro Aminoto, nasionalisme merupakan suatu usaha meningkatkan seseorang pada tingkat neti atau bangsa untuk memperjuangkan tuntutan pemerintah sendiri atau sekurang-kurangnya diberikan hak untuk menyampaikan opini terhadap masalah-masalah politik. Nah, tujuan politik itu sebenarnya apa? Yaitu untuk membangkitkan semangat kepatriotan para pemuda Indonesia agar bangkit kepercayaan diri serta harga dirinya. Lalu muncul gerak juang kesadaran dalam mengatasi tantangan imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan Indonesia sebagai sumber utama bahan mentah atau raw material dan market terhitung selama 25 tahun sejak 1905 hingga 1930 Masehi yang terbagi menjadi 7 sistem, yaitu yang pertama membangun organisasi niaga, yaitu Syarikat Dagang Islam dan Nahdlatul Tujjar. Yang kedua, menggerakkan massa Islam. Yang ketiga, mendirikan organisasi sosial pendidikan. Yang keempat, mendirikan organisasi ulama dalam mengembangkan sistem pemahaman hukum Islam. Yang kelima, membangun organisasi kerjasama agama dan politik dengan kekuasaan Islam di Mesir dan di Mekah. Yang keenam, membebaskan Partai Syarikat Islam dari PKI di India pada tahun 1923 Masehi. Dan yang ketujuh adalah membangun pondok pesantren Gontor guna melahirkan santri yang berwawasan luas serta bertoleran terhadap perbedaan mazhab. Nah, selanjutnya kita beranjak ke materi kedua, yaitu bahaya laten komunisme. Menurut analisis Wyszynski tentang ajaran teroris komunisme, ada 4 bahaya dari laten komunisme. Yang pertama adalah terorisme merupakan sebuah alat kudeta. Yang kedua, upaya utama dari terorisme diarahkan secara langsung melawan pimpinan negara. Yang ketiga, terorisme berpasangan dengan infiltrasi, peperangan sosioekonomi, dan upaya penggagalan kekuasaan lawan, serta upaya penaklukan. Dan yang keempat adalah ateisme. Baik, untuk 2 materi selanjutnya yaitu teori konflik dan kritik Islam terhadap nasionalisme dan komunisme akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Lulu Nurzalzilah. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya yaitu adalah teori konflik. Pengertian konflik. Menurut Marx, konflik adalah kenyataan sosial yang bisa ditemukan di mana-mana. Tetapi konflik yang menonjol adalah konflik yang disebabkan cara produksi barang-barang materi yang melibatkan 2 kelompok. Yang pertama yaitu kaum kapitalis, yang kedua merupakan kaum buruh. Produksi barang-barang material tersebut mengakibatkan alienasi dan konflik sosial. Selanjutnya, teori konflik. Menurut Karl Marx, teori konflik dipengaruhi oleh filsafat dialektikal Hegel. Dalam perkembangan pemikiran, Marx menggantikan dialektika ideal ke dialektika material Poebas, sehingga sejarah merupakan proses perubahan terus-menerus secara material. Selanjutnya, diungkap pula oleh Václav Havel dari Cekoslovakia, sistem komunis terikat dengan terorisme yang dioperasikan secara sistematik dan diiringi oleh kekejaman. Yang kedua, warga yang terlibat termasuk ke dalam birokrasi yang ketat. Yang ketiga, manusia kehilangan martabat, mematikan semangat kemanusiaan dan hidup menjadi hina secara permanen. Selanjutnya, dijauhkan dari pondasi agama yang menyebabkan hilangnya rasa sayang dan kemanusiaan. Yang terakhir yaitu setiap orang perlu mempercayai bahwa mencapai tujuan yang sukses menurut ajaran Karl Marx adalah kekerasan, kekejaman, kecurangan, dan konflik. Adapun kritik Islam terhadap nasionalisme dan komunisme, Umar Said Cokro Aminoto mengkritik ideologi sosialisme dan komunisme yang dipropagandakan oleh orang-orang Belanda dengan mengatakan seorang muslim sejati dengan sendirinya menjadi sosialis dan kita kaum muslimin.
Jadi, kita kaum sosialisten, beliau menegaskan bahwa hanya Islamlah yang bisa memberikan ajaran sosialisme yang benar. Beliau juga mengingatkan bahwa ajaran Islam jauh lebih sempurna ketimbang komunisme Karl Marx. Umar menulis buku Islam dan Sosialisme pada tahun 1924 yang berisi kritikannya. Kaum muslimin yang beriman mengimani segala sesuatu dari Allah, oleh Allah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berlawanan dengan pandangan historik materialisme yang mengajarkan bahwa segala sesuatu dari benda, oleh benda, dan kembali kepada benda. Juga berbeda dengan pandangan Darwin Marx yang berpandangan bahwa manusia berawal dari binatang. Karl Marx dan Engels tidak membenarkan adanya keberadaan Tuhan. Bebel dan Die Prau menyatakan bahwa Tuhan dibuat-buat oleh manusia, bukan manusia yang diciptakan Tuhan. Tentunya ini sangat bertentangan dengan ajaran agama dan sangat membahayakan. Teori filsafat validitas Marxis tolak ukur kebenaran bersifat fenomenologis dan tidak memberikan adanya nomenon. Pandangan filsafat ini sangat bertentangan dengan ajaran agama yang meyakini adanya sesuatu yang gaib. Karl Marx menyatakan bahwa orang komunis melarang semua pernyataan agama dan organisasi keagamaan. Menurut Engels, agama merupakan candu bagi rakyat. Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, pakar pembaruan dari Mesir, memperbarui pemikiran Ahmad Ibnu Taimiyah tahun 1263 sampai 1328 dan Ibnu Qayyim tahun 1292 sampai 1356 yang menjadikan ajaran Islam sebagai landasannya yang bertolak. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.